Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Ya, eh, ada beberapa pengangguran yang masih pemula ya, barangkali baru menanam bibit anggur dan sedikit kebingungan apa yang harus dilakukan saat tanaman anggur pada fase pembesaran seperti ini. Oh ya, ini anggur dulu katanya nineo ya. Ini nineo, usianya 1 bulanan lebih ya. Kenapa bisa pendek seperti ini? Karena dulu saya beli membesarkannya itu hanya 10 cm saja ya, tingginya 10 cm. Kemudian saya pelihara dan ini tumbuh 1 bulan lebih ya, baru 1 meteran lah gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat fase pembesaran anggur gitu ya. Nah, pembesaran anggur memang sangat menentukan ya. Kalau anggurnya dipelihara dengan baik dan pemupukannya tepat, penyiramannya tepat juga gitu ya, pemeliharaannya bagus, ya kemungkinan besar dalam 3 bulan si anggur sudah bisa dibuahkan ya. Tapi kalau pemeliharaannya tidak tepat ya, justru akan lama sekali tumbuhnya. Jadi pastikan pada saat pembesaran si anggur kita pelihara sesubur mungkin. Bagaimana caranya ya? Nah, apa yang harus dilakukan pada saat melakukan pembesaran anggur? Yang pertama, saya tidak akan membahas media tanam ya, tetapi pemeliharaan pada saat setelah ditanam, pembesaran, pemupukan. Jadi pemupukan ini sebaiknya dilakukan setelah 1 minggu si anggur kita tanam ya, 2 minggu atau 1 minggu, karena biasanya 1 minggu atau 2 minggu anggur ketika anggur setelah ditanam dipindahkan dari polybag kecil ya, kemudian ke polybag atau ke media tanam yang akan kita gunakan. Setelah 1 minggu biasanya sudah mulai muncul tunas baru dan itu artinya siap untuk dipupuk ya. Nah, pemupukan untuk pertama kali itu lebih baik kita gunakan dosis kecil. Saya pun ini sendiri pakainya dosis setengah sampai 1 gram ya. Pokoknya di antara setengah sampai 1 gram per liter air ya. Nah, ini biasanya per 3 liter ya. Saya biasanya siram, setiap kali siram 3 liter air berarti 3 gram ya. Maksimal untuk 2 bulan pertama biasanya saya gunakan itu, 3 bulan pertama ya. Dan setelah 3 bulan biasanya saya naikkan pupuknya menjadi 2 gram atau 1,5 gram ya. Pemupukan harus dilakukan per minggu, setiap minggu, jangan sampai terlambat gitu ya, jangan lalai. Kenapa? Karena biasanya ketika dilakukan pemupukan si anggur akan mulai bongsor ya, akan mulai mulai tumbuh dengan cepat, dan itu jangan dihentikan, pemupukannya jangan sampai terhenti. Kalau terhenti kemudian pupuknya tidak konstan, asal-asalan ya biasanya akan tersendat-sendat pertumbuhannya, itu pengalaman saya. Nah, penyiraman pun harus dilakukan berapa minggu sekali ya. Kalau penyiraman kita lihat media tanamnya, yang penting media tanamnya ini selalu lembab ya. Kalau kering ya kita siram, kalau basah jangan disiram, lantas disiram. Kenapa? Hindari terlalu becek ya. Kita cukup lembab saja, itu bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bahkan mungkin seminggu sekali pun bisa jadi, kalau tergantung cuaca ya. Jadi pastikan si media tanamnya lembab. Penyiraman ya secukupnya saja gitu ya, yang penting semua media tanamnya tersiram. Saya biasanya menggunakan 3-5 liter air saja ya untuk penyiraman per minggu, kadang-kadang 1 kali ini ya. Berhubung musim hujan kadang-kadang mendung ya. Kemudian penyemprotan pun ya itu setidaknya harus kita lakukan ya, penyemprotan dengan fungisida dan insektisida. Kalau misalkan sudah tumbuh seperti ini ya, itu bisa disemprot dengan fungisida buat apa, dan insektisida buat mengantisipasi ya serangan jamur. Karena yang namanya anggur impor itu mudah sekali terserang jamur, apalagi sudah si pohonnya terkena hujan. Kalau saya ini kebetulan di bawah naungan ya, tapi tetap saja saya semprot
kadang-kadang 10 hari sekali ya, dengan dosis kecil saja, setengah mililiter per liter air. Saya semprot seminggu sekali ya, atau saya lihat kondisinya. Kalau misalnya kondisinya baik ya, saya semprotnya 1 kali saja. Nanti lihat saja, mungkin sebulan berikutnya saya semprot lagi, tergantung kondisi. Kalau misalkan mungkin ancaman hamanya akan terserang hama gitu ya, ancaman hamanya luar biasa, ya lebih baik disemprotnya secara rutin ya, untuk antisipasi. Lebih baik melakukan pencegahan daripada mengobati ya. Nah, kemudian saat tumbuh ya, si pohon anggur impor yang kita tanam tumbuh, dia biasanya akan menumbuhkan seiring dengan tumbuh kembangnya batang utama ya. Batang utama yang ini dia meninggi, pucuknya gitu tumbuh, dia juga akan menumbuhkan tunas-tunas seperti ini ya di ketiak daunnya. Jadi setiap ketiak daun dia muncul tunas. Nah, tunas ini adalah tunas air ya, tunas air ya. Nah, tunas air mungkin ada yang menganggap harus dibuang. Nah, kalau saya pribadi sih membatasi saja, jangan dibuang ya. Dibatasi 9 daun, 5 sampai 10 daun ya. Itu dibatasi saja 5 daun atau 10 daun. 5 daun juga sudah cukup ya. Ini kayak ini ya, saya batasi berapa daun ini? 1 2 3 4 5 6 7 daun ya. 5 daun ke atas saya batasi. Nah, kenapa harus dibatasi, tidak dihabiskan? Nah, banyaknya daun ini akan sangat mempengaruhi ukuran ini ya, memperbesar ukuran batang utama ini. Jadi batang utamanya akan lebih cepat besar kalau kita pelihara tunas air. Jadi tunas air ini jangan dihabiskan ya. Kalau teman-teman misalkan punya pendapat habiskan saya, ya silahkan saja. Tapi pengalaman saya ketika tunas air dihabiskan, pertama kelebihannya si anggur akan cepat tinggi ya kalau tunas airnya kita habiskan. Anggur akan cepat tinggi, tapi kelemahannya si batang utama anggur akan sulit besar gitu ya. Makanya saya pribadi sih tidak pernah menghabiskan tunas air, cuman membatasi saja biar pertumbuhannya tetap fokus ke batang utama ya. Nah, ini juga sama ya, tunas air kalau misalkan masih seperti ini jangan dipotes. Nanti kalau sudah 5 daun ke atas baru potes ya, minimal 5 daun. Nah, seperti itu ya, tunas air tidak dihabiskan. Itu pengalaman saya ya. Untuk pemeliharaan juga selain itu, nah ini ya, pertumbuhan sulur juga harus kita batasi. Ini sulur ya, sulur seperti ini biasanya saya habiskan, saya potes ya, dan saya ganti dengan ini ya. Sulur ini untuk mengikat, kata para pengangguran cukup memakan nutrisi. Jadi saya biasanya dihabiskan seperti dipotes saja ya, nanti dipotes sehingga nutrisinya fokus ke batang utama ya teman-teman. Mengenai pemupukan untuk fase pertumbuhan seperti ini memang bermacam-macam ya. Ada menggunakan pupuk NPK grower dari mulai tanam gitu ya hingga terus pembuahan. Nah, kalau saya ini kebetulan pupuknya pupuk NPK 16 ya, NPK 16 dengan dosis setengah sampai 1 gram per liter air ya. Setengah sampai 1 gram per liter air per minggu dikocor gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau perawatannya tepat, si pohon anggur akan hijau, lebih cepat besar gitu ya. Ketika dia sedang strong-strongnya tumbuh gitu ya, jangan sekali-kali kita terlambat memberikan pupuk minimal 1 minggu sekali gitu ya. Jangan telat, penyiraman pun jangan sampai telat. Yang penting ingat, media tanam selalu basah. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman juga punya vitamin daun ya, seperti Gandasil D daun, nah itu bisa dilakukan juga setiap minggu 1 kali selang-seling ya, dengan pemupukan untuk melakukan penyemprotan daun. Pengalaman saya
vitamin daun ya seperti Gandasil D itu membantu lebih cepat membantu memperhijau dan memperbesar daun sehingga daun-daunnya lebih sehat. Kalau daun sehat ya biasanya pertumbuhannya pun akan lebih cepat teman-teman ya. Jadi kita harus pastikan menjaga daun ini ya, daun-daun ini jangan sampai terkena serangan hama, makanya terutama di bagian pucuk ya suka kena trip. Makanya ya kita pastikan secara rutin dilakukan penyemprotan tipis saja ya untuk antisipasi penyemprotan dengan pestisida, fungisida dan insektisida dengan dosis seperti yang tadi sebutkan. Itu saja teman-teman pemeliharaan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pembesaran anggur. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.